Shalom, pagi anak-anak. Hari ini minggu yang ceria. Ayo, mulai sekarang anak-anak sekolah minggu ambengan harus tampil beda. Beda di antara orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak, yaitu harus membawa pengaruh dimanapun anak-anak berada. Harus menjadi berkat dan menyatakan kebenaran. Untuk itu, guru-guru akan membimbing kalian beribadah. Bersedia mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, mulai saat ini ada peraturan ibadah supaya anak-anak diberkati Tuhan. Peraturan saat beribadah. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan, jangan makan, jangan minum, dan jangan ngobrol. Yang kedua, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, apabila ibadah ada aktivitas, anak-anak waktu foto sertakan juga aktivitasnya. Dipegang atau ditunjukkan ke arah kamera dan difoto bersama kalian. Oke, selamat beribadah anak-anak. God bless you. Shalom, di rumah. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kalau tante? Luar biasa. Kalau om, oke, puji Tuhan. Semuanya sudah siap puji Tuhan? Tentunya anak-anak di rumah dan orang tua yang mendampingi anak-anak pasti siap memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mulai
Kalau setiap hari harinya Tuhan. Siapa yang di sini minta Tuhan Yesus angkat tangan? Saya tante. Oke, Kita sampai kemana ceritanya? Sampai ke surga. Sampai surga, sampai tinggi-tinggi ya. Kalau semuanya cinta Tuhan, Tuhan juga cinta kepada kita semua. Yuk kita akan musikan setinggi-tingginya lagi lebih tinggi. oke, siap tante. Yuk pakai tangan ya, Tante ya. Semangat ya.
kembali kami datang ke hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sungguh tak terukur kasih-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar. Kami sebagai manusia Tuhan tidak bisa membalas ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami selalu belajar menyenangkan Engkau. Kami selalu belajar mengasihi Engkau, belajar mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memimpin pujian ya Bapa. Berkati dalam kehidupannya, berkati di dalam pelayanannya Tuhan. Terutama Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini sudah melayani Engkau. Baik tim musik Tuhan, berkati ya Bapa, berikan hikmat-Mu berlimpah Tuhan, supaya Tuhan lewat musik ini Tuhan, hati Tuhan bisa menyenangkan Tuhan, bisa senang melalui musik dan pujian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan melayani dari ujuran sampai telapak kaki ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Juga berkati orang tua mereka Tuhan yang membimbing anak-anaknya untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi Engkau, mengucap syukur Engkau. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Halo adik-adik, kembali lagi. Pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sama-sama duduk yang manis. Kita mau menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan ya. Nah, pada pagi hari ini Tante mau cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, ayatnya di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Di situ Yusuf dijual di Mesir. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya tentang Yusuf? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu?
masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adik-adik, sudah lihat kan video tadi? Nah, pasti kalian semua sudah menyimak ya. Nah, adik-adik, tadi kita lihat kan cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayo, total ada berapa semuanya Yusuf dan saudara-saudaranya? Total ada 12 orang. Nah, 12 orang ini yang dinamai 12 suku bangsa Israel ya. Nah, adik-adik, dari video tadi kita melihat bahwa Yusuf itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Nah, karena apa? Karena Yusuf itu merupakan anak kesayangan dari Bapak Yakub. Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Kemudian Yusuf merupakan anak yang nurut, anak yang baik, anak yang taat sama orang tua ya. Adik-adik yang di rumah juga harus seperti Yusuf ya, mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan, menurut ya sama orang tua. Nah, adik-adik, terus Yusuf itu juga suka menceritakan kejadian-kejadian yang dilakukan saudara-saudaranya. Jadi kalau ada saudaranya yang berbuat tidak baik, Yusuf cerita kepada ayahnya supaya apa? Supaya ayahnya bisa menegur, dinasehati kalau tidak boleh berbuat yang tidak baik ya. Kita anak-anak Tuhan harus berbuat yang baik adik-adik ya. Nah, terus dari cerita tadi kita semua sudah melihat ya bahwa Yusuf itu tidak disukai sama saudara-saudaranya. Lalu suatu hari Yusuf dipanggil sama Bapak Yakub. Bapak Yakub itu memanggil Yusuf, "Hei Yusuf, kemarilah, coba cari ya di mana ini saudara-saudaramu. Kok enggak pulang-pulang?" Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian Yusuf nurut sama orang tuanya. Dia pergi mencari saudaranya.
dia pergi di sebuah padang mencari saudaranya di dekat Sikem, ya. Tapi tidak dijumpai saudaranya di sana. Akhirnya Yusuf berusaha keras, dia terus mencari saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya akhirnya ditemukan Yusuf di mana? Di dekat Dotan. Nah, kemudian adik-adik, setelah Yusuf sampai di daerah Dotan itu, saudara-saudaranya dari jauh, melihat Yusuf. Mereka berkata, itu kan Yusuf, itu kan anak kesayangan Bapak yang dibelikan baju yang indah-indah, yang selalu memakai jubah yang maha indah, ya. Mungkin jubahnya berwarna-warni, bagus adik-adik, ya. Nah, karena Yusuf tadi adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya, ya. Kemudian adik-adik, setelah melihat Yusuf dari jauh, saudara-saudaranya tuh memiliki sebuah rencana. Rencananya itu tidak baik adik-adik, ya. Dia berusaha bermusyawarah, berunding mau membunuh Yusuf. Tapi ada saudaranya yang berkata, jangan dibunuh. Kalau Yusuf dibunuh nanti ayah kita bisa kepikiran, ya, bisa sakit. Lalu ayahnya bisa meninggal. Wah, kan bahaya, ya. Nanti nggak punya ayah, ya kan? Nah, mereka akhirnya berencana untuk menjual Yusuf. Yusuf itu akhirnya adik-adik dijual ke seorang pedagang. Ya, sebelum itu Yusuf itu diikat, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Nah, sumurnya itu adik-adik gelap gulita. Ya, di sana Yusuf teriak-teriak sama saudaranya, keluarkan saya dari sini, gitu ya. Tapi saudaranya tidak mau mendengarkan. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam sumur, bajunya Yusuf itu adik-adik diambil, dimasukkan ke dalam, dicelupkan ke dalam darah binatang, darah kambing adik-adik. Nah, supaya apa? Supaya ayahnya melihat bahwa ini loh sudah meninggal Yusuf, gitu ya. Nah, tapi Yusuf tidak jadi dibunuh adik-adik, ya. Tidak jadi mati, tapi Yusuf dijual. Nah, pada waktu Yusuf dijual adik-adik, dia dijual ke para pedagang. Para pedagang itu membawa Yusuf ke Mesir. Nah, pada saat tiba di Mesir, Yusuf itu bekerja dengan orang yang bernama Potifar. Dia bekerja sungguh-sungguh adik-adik. Dia tetap takut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Akhirnya Yusuf dipercaya oleh Potifar untuk mengawal seluruh istananya, menjadi orang kepercayaannya. Nah, itu adik-adik, ya. Kita pada pagi hari ini kita mau belajar cerita tentang Yusuf ini. Yusuf ini meskipun dijual sama saudara-saudaranya, dia tidak sakit hati. Dia tidak menyimpan dendam adik-adik, ya. Malah Yusuf ini nanti, ya, di mungkin kisah selanjutnya, Yusuf itu menolong saudara-saudaranya, menolong ayahnya. Semua, ya, orang-orang itu ditolong sama Yusuf dari kelaparan. Pada waktu itu terjadi kelaparan di negeri Mesir, ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar sama-sama, kita mau menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari video tersebut, yang dari cerita yang Tante sampaikan. Nah, adik-adik perhatikan, ya, catat, ya. Yang pertama, Yusuf itu tidak takut adik-adik karena dia percaya bahwa Tuhannya pasti menolong, ya. Adik-adik juga yang di rumah harus percaya sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus pasti menolong, ya. Jadi poin pertama, Tuhan Yesus pasti menolong kita dalam kesulitan. Yang kedua, poin yang kedua, ya, tetap dicatat, ya adik-adik, ya. Poin yang kedua, bahwa Yusuf itu tidak takut
Apapun yang terjadi, Yusuf tidak takut karena Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Lalu poin yang ketiga, bahwa Yusuf adalah anak yang taat, anak yang nurut sama orang tua dan nurut sama Tuhan Yesus pastinya ya, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, kita sekarang sudah tahu ya cerita tentang Yusuf dan kita semua harus belajar seperti Yusuf ya. Jadi anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua, melakukan kehendak Tuhan, percaya sama Tuhan, taat ya adik-adik dalam segala kehidupan adik-adik semua. Ya, karena apa yang dilakukan Yusuf selalu dilindungi oleh Tuhan. Semua yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Begitu juga dengan adik-adik. Apa yang adik-adik kerjakan, kalau adik-adik berdoa, menyertakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, pasti Tuhan akan membuat yang dikerjakan selalu berhasil. Ya. Nah, untuk adik-adik, Tante ada kuis ya sebelum kita tutup dalam doa. Nah, kuisnya itu buat anak-anak kelas kecil ya, Indria dan Balita. Kuisnya yang pertama, nanti ditulis ya, dikirimkan lewat grup ya, grup sekolah minggu kelas kecil. Kuis yang pertama, ada berapa jumlah saudara Yusuf? Ya, termasuk Yusufnya ya. Yusuf dan saudara-saudaranya jumlahnya ada berapa? Lalu yang kedua, nanti dari total semua keluarganya Yusuf, yaitu Yusuf dan saudaranya, itu nanti disebut suku apa? Ya, adik-adik ya. Nah, nanti Tante kasih poin, tambahan poin untuk kalian yang berhasil menjawab dengan betul ya. Oke adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi anak yang nurut Tuhan, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Dan Tuhan Yesus, yang terpenting kami bisa melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom pagi anak-anak. Tante senang ya setiap hari Minggu bisa menyapa kalian, dan kalian tentunya juga bisa berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu walaupun tidak tatap muka ya. Setiap minggu anak-anak terus dipantau, anak-anak terus dibimbing, anak-anak bisa beribadah streaming seperti hari ini, semua karena anugerah Tuhan, dan melalui guru-guru anak-anak diberkati ya. Ayo anak-anak, seperti biasa kalian sudah beribadah, kalian sudah terima firman, kalian sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan berdoa ya. Sebelum berdoa, Tante ajak kalian semua untuk naikkan satu pujian, Ku Selalu Cinta Yesus. Bukan hanya saat ini anak-anak, bukan kemarin, tetapi sampai selamanya. Tante rindu anak-anak terus setia, dan semakin cinta Tuhan. Ayo kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus ya. Kita ganti Ku Selalu Cinta Yesus. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan anak-anak, ya Bapa,
Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo sekarang anak-anak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan ya. Tante undang semua bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pagi yang indah ini Tuhan sudah memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu dengan keluarganya, juga guru-guru sekolah minggu baik yang bertugas maupun yang tidak bertugas. Tuhan, kiranya kasih setiamu, anugerahmu selalu Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kami tak berhenti-hentinya berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Jokowi. Tuhan terus berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan supaya Bapak Jokowi beserta seluruh jajarannya Tuhan bisa Tuhan mampu untuk membawa keadaan baik seperti semula. Tuhan, kiranya kami berdoa juga buat Oma Meta Tuhan, Engkau terus memberikan kesehatan, hikmat dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, biarlah 1 minggu ke depan kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan serta kasih Tuhan yang luar biasa terus melimpah atas kami. Terpujilah namamu Bapa. Selesailah sudah ibadah sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa tatap muka sampai hari ini, tetapi Tuhan tidak bisa menjadi halangan buat kami untuk kami terus setia, untuk kami terus bersemangat, terus mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.